walking and don't you let go. You gotta hold your ground. Tarbiyah atau pendidikan pada bulan Ramadan memberikan gambaran kepada kita tentang hakikat pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang bertujuan menjadikan manusia semakin takut dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka senantiasa membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, sehingga mereka hanya mau tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, dan hidup mereka tidak mau diserahkan untuk kepentingan hawa nafsu dan setan. Berawal dari seruan wahai orang-orang yang beriman atau ya ayyuhalladzina amanu, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah saum pada bulan Ramadan yang bertujuan untuk menjadikan orang-orang beriman menjadi takwa hanya kepada Rabbul Alamin. Bertakwa dalam hal yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam hal yang berhubungan kepada sesama makhluk, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 dengan yang ke-1 sampai dengan yang kelima. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa? Yaitu mereka yang dapat merealisasikan nilai-nilai atau aspek-aspek yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengan manusia. Kemudian jika takwa kita lihat menurut konsepnya, maka takwa memiliki makna yang bertentangan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalimat takwa bertentangan dengan kalimat syirik dan kufur. Al-Imam At-Tabari, salah seorang mufassir, menafsirkan kata-kata takwa dalam Quran surat Al-Fath ayat yang ke-26. Wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah mewajibkan mereka agar mereka tetap taat dalam kalimat takwa. Beliau mengartikan kalimat takwa di sini adalah tauhid dan iman, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi takwa di sini adalah kalimat tauhid, sedangkan tauhid adalah lawan dari kata syirik, sedangkan iman adalah lawan daripada kufur. Maka takwa berlawanan dengan kufur atau kekufuran, sehingga tidak akan pernah kita dapati orang-orang beriman melakukan kesyirikan atau melakukan kekufuran, karena takwa bertentangan dengan syirik dan kufur. Yang kedua, kalimat takwa bertentangan dengan kalimat tafarruq atau perpecahan. Sebagaimana kalimat takwa bertentangan dengan kalimat syirik, maka orang-orang bertakwa adalah mereka yang tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan di antara ciri khas orang-orang musyrik adalah perpecahan atau berpecah belah dalam penegakan dinul Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Allah langsung mendefinisikan bahwa orang-orang musyrik adalah mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maka kalimat takwa bertentangan dengan syirik, sedangkan syirik adalah ciri khas orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik itu suka berpecah belah. Orang-orang bertakwa tidak suka berpecah belah, maka dia adalah suka berjamaah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kalimat takwa bertentangan dengan kalimat nifaq atau kemunafikan. Allah menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang menepati janjinya, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Allah tutup ayat ini dengan kalimat ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka kalimat takwa bertentangan dengan sifat nifak, karena ciri khas orang munafik adalah mengingkari janji. Sedangkan termasuk sifat kemunafikan adalah mereka yang malas dalam hal yang berkaitan dengan kalimat Allah. Kalaupun mereka lakukan itu didasari oleh penilaian manusia atau riya. Na'udzubillah. Dan orang-orang bertakwa adalah mereka yang sangat menjauhi sifat nifak atau kemunafikan. Kemudian yang keempat, kalimat takwa bertentangan dengan kalimat jahiliyah atau kebodohan terhadap Allah dan dinnya. Takwa secara bahasa memiliki persamaan makna dengan khosyah atau takut, sedangkan Al-Quran mengungkapkan dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
bahwa orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama atau orang-orang yang berilmu. Sehingga hakikatnya tidak dikatakan orang yang berilmu kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena buah ilmunya. Sedangkan jahiliyah atau kebodohan tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa bertentangan dengan kalimat jahiliyah atau kebodohan. Kemudian yang kelima, kalimat takwa bertentangan dengan al-fis atau kusuk atau kefasikan. Al-Imam Asy-Syaukani ketika menafsirkan kalimat takwa dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-106, idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menafsirkan kalimat takwa di sini dengan kalimat taat. Sedangkan taat bertentangan dengan kalimat fasik, karena fasik secara bahasa artinya al-khuruj atau keluar dari ketaatan. Sehingga orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa taat dalam kebenaran dan mereka sangat menjauhi kefasikan. Kemudian yang terakhir, kalimat takwa bertentangan dengan kalimat dolal atau kesesatan. Setelah Allah mendefinisikan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5, sebagaimana yang sudah tadi dibacakan, kemudian Allah pada ayat yang ke-5 menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu adalah hanya untuk mereka yang bertakwa dan hidayah adalah lawan dari kesesatan atau dolal. Maka orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang tidak tersesat dalam kehidupan dari petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang bertakwa berada dalam kebid'ahan. Karena setiap bid'ah itu sesat, sedangkan sesat itu bertentangan dengan hidayah. Sehingga dapat disimpulkan dari konsep makna takwa ini bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang anti syirik, anti perpecahan, anti kufur, anti kemunafikan, anti kejahilian, anti kefasikan, dan anti kesesatan. Mereka lah yang memiliki hati yang selamat, sebagai buah dari ketakwaan yang senantiasa mereka upayakan. Sehingga layaklah mereka mendapatkan sebagaimana yang Allah janjikan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan pada hari ketika surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan kepada kalian untuk orang-orang yang senantiasa kembali awwab atau senantiasa menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, dan dia datang kepada Allah dengan qalbun yang munib, yang bertaubat. Maka dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan selamat, yaitu pada hari di mana hari ini adalah hari kekekalan. Bagi mereka adalah apa yang mereka inginkan, dan di dalamnya mereka mendapatkan tambahan. Beberapa ahli tafsir menafsirkan kalimat waladaina mazid, dan pada kami ada tambahan, yaitu dengan kalimat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Suhaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannati jannah qala yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala turiduna syai'an nazidukum wa yaqulun alam tubayyit wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar qala wa yakshiful hijab fama'utu syai'an ahabbu ilaihim min nadr ila rabbihim wa hiya azjadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli surga telah masuk surga, kemudian Rasulullah melanjutkan, lalu Allah berfirman, apakah kalian menginginkan tambahan? Lalu lantas mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami, dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya. Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya sehingga tidak ada pemberian yang lebih mereka sukai, yaitu ahli surga, kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan waladaina mazid. Allahu Akbar. Allah yang selama ini kita sembah kelak akan melepas hijabnya dan menampakkan keagungan wajahnya. Semoga kita mendapatkan puncak kenikmatan ini, ya Allah.
Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berfirman yang ya ahlal jannah wa yaqulun labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadayk. Wahai ahli surga, lalu mereka menjawab kami penuhi panggilanmu dengan kerelaan hati dan segala kebaikan ada di tanganmu. Wa yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal raditum, apakah kalian ridho? Mereka menjawab, wa ma lana la narda ya rabb wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi. Mengapa kami tidak puas wahai Allah, wahai Rabb, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah diberikan kepada makhlukmu. Wa yaqul, maka Allah berfirman, ala utikum afdala min dzalik. Tidakkah kalian ingin aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Fayaqulun, kemudian mereka berkata, ya Rabb, ayyu syai'in afdalu min dzalik. Wahai Rabb kami, adakah yang lebih baik daripada ini? Adakah yang lebih utama daripada ini, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku lepaskan keridhaanku kepada kalian, kepadamu. Oleh karena itu, aku tidak akan memurkaimu setelah ini untuk selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, kemudian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menampakkan bagi kita wajahnya, zatnya, sehingga kita benar-benar mendapatkan puncak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selama ini kita sembah, Allah yang selama ini kita harapkan, Allah akan menampakkan wajahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabb. Never give up, nah, nah, nah. You won't give up, nah, nah.